حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan belajar, khususnya belajar dari salah satu ulama terbaik dan dengan salah satu buku terbaik di dunia. Kita belajar bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi, bersama kitab beliau yang sangat fenomenal, yaitu Riyadhus Shalihin. Ini adalah anugerah, ini adalah kenikmatan, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan harta benda, tidak bisa dinilai dengan dunia. Maka kewajiban kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar meyakini, benar-benar meresapi dan benar-benar memuliakan ilmu yang disuguhkan di hadapan kita. Karena ini bukan hal sederhana, ini adalah anugerah yang sangat-sangat besar. Dan sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, jika ilmu kita ingin berkah, jika kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bukan hanya ilmu secara teori, secara konten, tapi bisa merubah kehidupan kita sehingga kita menjadi lebih baik, lebih soleh, lebih solehah, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kunci yang tidak bisa ditinggalkan adalah memuliakan ilmu di samping mempelajari ilmu. Karena itulah konsep para ulama terdahulu, muliakanlah setiap ilmu, setiap ayat, setiap hadis yang kita pelajari. Para ulama mengatakan atau memberikan sebuah kaidah besar, man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, maka ilmu tidak akan memuliakan dia. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, Allah tidak akan memuliakan dia dengan ilmunya. Walaupun ilmunya banyak, walaupun hafalannya banyak dan seterusnya, tapi kalau dia tidak memuliakan, maka Allah tidak akan memberikan keberkahan, Allah tidak akan mengangkat derajatnya, dan Allah tidak akan memberikan dia kedudukan yang tinggi di sisinya. Kenapa demikian? Karena untuk mendapatkan keberkahan ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita gunakan sehingga memberikan dampak positif dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat, salah satu syarat utama adalah memuliakan ilmu. Maka ini adalah konsep para ulama kita terdahulu. Bagaimana mereka bukan hanya belajar, mereka bukan hanya fokus ke konten, tapi mereka juga berusaha memuliakan ilmu yang mereka dapatkan. Dan contoh sangat banyak, hadirin sekalian, contoh sangat banyak. Hadirin Allah muliakan, suatu saat ketika salah satu ulama besar yang bernama Sa'id bin Musayyib atau bin Musayyab itu sedang sakit. Beliau dinyatakan oleh banyak para ulama sebagai pakar fikih terbaik di masa tabi'in, generasi setelah para sahabat, generasi setelah Nabi dan para sahabat. Banyak para ulama mengatakan yang terbaik di dalam dunia fikih adalah Sa'id bin Musayyib. Apa kunci keberhasilan beliau? Mengapa ilmu beliau mengangkat derajat beliau dan benar-benar memuliakan beliau di dunia dan insya Allah di akhirat? Kuncinya adalah bagaimana beliau memuliakan ilmu bukan hanya dengan mempelajari ilmu semata. Dari Abdurrahman bin Abi Zinad, beliau mengatakan, dzukira li Sa'id bin Musayyib hadithan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa marid. Suatu saat sebuah hadis dibacakan dan disebutkan di hadapan Sa'id bin Musayyib dalam kondisi beliau sedang sakit. Jadi beliau lagi sakit, lalu ada orang yang menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Faqala ajlisuni. Lalu beliau meminta orang-orang yang ada di sisi beliau, tolong dudukan diriku. Jadi beliau lagi berbaring, beliau lagi sakit, berbaring di atas kasurnya atau berbaring di atas tempat tidurnya. Lalu begitu mendengar ada orang menyampaikan hadis Nabi SAW, ajlisuni, tolong dudukan saya. Ini menunjukkan beliau sedang lemah, nggak kuat. Bahkan untuk mendudukan diri beliau sendiri saja, mendudukan tubuh sendiri itu kesulitan, dan meminta tolong orang-orang yang ada di sisi beliau. Ajlisuni, tolong dudukan saya. Fa inni akra an uhadditha haditha Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana muttaji'. Karena aku nggak suka menyampaikan hadis Nabi SAW dalam kondisi berbaring. Allahu Akbar. Aku nggak suka menyampaikan hadis Nabi SAW dalam kondisi berbaring. Belum merasa kayaknya nggak etis, kayaknya nggak elok. Ini hadis Nabi SAW. Saya harus minimum saya dalam kondisi duduk, walaupun kesulitan atau tidak duduk secara sempurna, tapi jangan sampai aku dalam kondisi berbaring. Dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan aqiduni, tolong dudukan aku. Fa inni, karena sesungguhnya aku wa'adzim an uhadditha hadithan wa ana muttaji', karena aku nggak suka, dan aku nggak suka meriwayatkan hadis dalam kondisi duduk, atau aku melihat bahwa meriwayatkan hadis Nabi SAW dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Aku melihat kalau aku meriwayatkan hadis Nabi SAW dalam kondisi berbaring, itu sebuah ketidaketisan yang besar. Nggak etis. Ketidaketisan yang besar. Karena beliau dan para ulama kita memuliakan hadis Nabi SAW sampai posisi mereka pada saat menyampaikan hadis Nabi SAW itu benar-benar dijaga. Emangnya haram ya menyebutkan ayat atau menggunakan hadis sambil tiduran? Kata para ulama kita seperti Al-Khatib Al-Baghdadi, nggak haram, tapi ini dalam bab mengagungkan, memuliakan, dan menghormati. Adapun kalau ditanya hukumnya, meriwayatkan hadis Nabi SAW dalam kondisi tiduran nggak dosa, tidak dosa. Dan Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan baca Quran dalam kondisi tiduran aja nggak dosa, apalagi hadis. Tapi mereka nggak mau. Selama masih bisa memilih posisi yang lebih baik, yang lebih etis, yang lebih memuliakan, dan yang lebih mengagungkan. Kecuali kalau nggak bisa, kecuali rebahan atau tiduran, ya. Tapi kalau masih bisa duduk, aqiduni, kata Sa'id bin Musayyib, tolong dudukan saya. Ajlisuni, tolong buat posisi saya sambil duduk. Itu sedang sakit, jamaah. Lalu pertanyaannya simpel. Menurut kita, etis tidak kalau kita ikut kajian online sambil tidur-tiduran, sambil berbaring, sambil rebahan? Saya nggak mau menjawab. Mari kita jawab pertanyaan itu dengan penuh kejujuran dan dari lubuk hati yang paling dalam. Kira-kira etis tidak? Betul ustadznya nggak ngelihat, betul teman-teman kajian nggak ada,
betul panitianya nggak memantau. Beda kalau di masjid ada panitia kajian yang berusaha mengkondisikan suasana tetap kondusif. Ini nggak ada siapa-siapa. Ini di kamar kita, ini di kos-kosan kita, ini di kontrakan kita, ini di unit apartemen kita. Nggak ada siapa-siapa. Tapi bukankah Allah maha melihat? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui posisi duduk kita seperti apa? Apakah kita memuliakan atau kita menganggap remeh? Kalau ingin ilmu kita berkah, selain kita fokus dengan konten, kita harus memuliakan ilmu. Dan salah satu memuliakan, sebagaimana dikatakan Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini kunci keberhasilan para ulama-ulama terbaik, sosok nomor satu di masa tabi'in. Karena memuliakan itu penting. Man la yukrimul ilma la yukrimuhul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu tidak akan memuliakan dirinya. Oleh karena itu, kita berusaha ingatkan diri kita dan jamaah sekalian untuk memperhatikan hal-hal ini, memperhatikan bagaimana memuliakan ilmu. Kajian online bukan berarti suka-suka. Kajian online bukan berarti bebas dengan posisi dan stand apapun. Ada yang tiduran lah, ada yang rebahan, ada yang sambil nungging, ada yang macam-macam, sambil gunting kuku lah, sambil makan kacang lah, dan seterusnya. Habis sambil mendengar disoalin gunting kuku, ini kuku tangan, kuku kaki, cetak cetok, cetak cetok, cetak cetok, kaki diangkat satu, udah standnya udah keren semua deh, masya Allah. Kira-kira kalau bicara dengan pejabat, Anda lakukan hal seperti itu tidak? Anda ketemu Pak Menteri, Anda bicara dengan Pak Menteri lagi bicara, lalu Anda gunting kuku. Hadits Nabi SAW lebih mulia dari itu semua. Dan kita sedang bersama hadits-hadits Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak bisa memuliakan pada saat kita sendiri, lalu bagaimana kita berkorban dan memperjuangkan hadits-hadits tersebut dalam kehidupan kita? Wah, memuliakan aja nggak bisa. Posisi duduk yang baik saja nggak bisa, apalagi memperjuangkan. Kalau ulama lagi sakit saja, nggak mau berbaring, lalu bagaimana dengan kita? Dan ini hal-hal yang harus terus kita sampaikan. Karena kalau fokus hanya dari sisi konten, ilmu nggak akan pernah memuliakan kita. Man la yukrimul ilma la yukrimul ilmu. Barang siapa yang tidak memuliakan ilmu, ilmu nggak akan memuliakan dia. Artinya Allah nggak akan memuliakan dia dengan ilmunya. Ini kaidah yang terus harus kita ulang. Allahu ta'ala bisawab. Maka bersyukurlah dan muliakanlah ilmu kita. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, orang-orang terdekat dan yang beliau cintai, keluarga, guru, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Hadis ke-58, hadis Abu Hurairah, hadis yang cukup panjang, tapi semoga Allah kasih taufik untuk kita mengkaji dengan segala keterbatasan kita. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghaza nabiyyun minal anbiya salawatullahi wasalamuhu alaihim, seorang nabi dari para nabi itu berperang. Faqala liqaumihi, maka
beliau Nabi itu berkata kepada kaumnya, la yatba' la yatba'anni rajulun malaka bud'a imra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha walamma yabni biha. Kata beliau, jangan sekali-sekali mengikuti aku, jadi nggak boleh mengikuti aku, seseorang yang telah menikahi seorang wanita, dan dia ingin menikmati malam pertamanya dengan istrinya tersebut dan belum menikmatinya. Jadi dia ingin berhubungan tapi belum. Orang seperti itu jangan ikuti aku. Jangan ikut. Seseorang menikah tapi belum berkhalwat dengan istrinya atau belum berhubungan dengan istrinya dan dia ingin melakukan hubungan tersebut. Nah, orang seperti itu jangan ikuti aku, kata Nabi tersebut. Itu yang pertama. Wala ahadun bana buyutan lam yarfa' suqufaha. Yang kedua, yang jangan sekali-sekali ikuti aku adalah seseorang yang telah membangun rumah tapi belum menegakkan atapnya. Belum menegakkan atap rumah tersebut. Orang kayak gini pun jangan sekali-sekali ikuti aku. Dan yang berikutnya, itu yang kedua. Yang ketiga, wala ahadun ishtara ghanaman aw khalifat wa huwa yantadhiru auladaha. Dan yang ketiga, itu seseorang yang membeli kambing atau unta-unta yang sedang hamil, lalu ia menunggu kelahiran anak-anak binatang ternaknya itu. Jadi dia beli kambing atau beli unta yang lagi hamil, sedangkan ia menunggu kelahiran tuh anak-anak hewan tersebut. Nah, orang ketiga ini pun jangan ikuti aku. Jangan ikuti aku. Maka beliau pun berangkat untuk berperang, untuk berjuang. Fagoza. Jadi Nabi tersebut berangkat untuk berjuang. Fadana minal qaryati salat al-asri atau qariban min dhalik. Lalu Nabi tersebut tiba di dekat perkampungan musuh di waktu akhir atau di waktu salat asar, atau mendekati di waktu salat asar, atau mendekati waktu tersebut. Jadi udah sore nih, gitu loh. Sudah sore. Faqala li syams. Maka sang Nabi pun berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'mur. Wahai matahari, engkau diperintahkan oleh Allah SWT untuk terbenam, dan aku pun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menaklukkan atau membuka kampung tersebut sebelum matahari terbenam, bisa gitu. Jadi maksud Nabi itu, wahai matahari, kita ini sama-sama hamba Allah. Kita ini sama-sama hamba Allah. Dan hanya menjalankan perintah dari Allah. Engkau perintahnya terbenam. Saya diperintahkan untuk membuka kampung tersebut. Membuka kampung tersebut. Sehingga memberikan hidayah Islam ke kampung itu. Jadi kita sama-sama nih, status kita sama-sama hamba Allah. Sama-sama menjalankan tugas. Lalu berdoa, Allahumma ihbisha alaina. Ya Allah,
tolong tahanlah matahari itu. Tahanlah matahari itu. Sehingga kami bisa membuka kampung itu sebelum matahari terbenam. Jadi Allah, tahanlah matahari tersebut sehingga kami bisa membuka kampung itu sebelum matahari terbenam. Fahu bisat hatta fatahallahu alaihi. Maka Allah subhanallah, matahari pun tertahan, ditahan sama Allah, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Nabi dan pengikutnya, dan mereka berhasil membuka kampung atau kota itu. Subhanallah, ajaib. Tapi apa yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan hadis ini real, hadis Bukhari Muslim. Kita lanjutkan. Setelah berhasil membuka dan memenangkan, fajama'al ghanaimah, lalu sang Nabi pun mengumpulkan harta rampasan perang. Dikumpulkan semuanya, kumpulkan. Faja'at an-nar litakulaha. Setelah dikumpulkan, maka datanglah api untuk melalapnya dan membakarnya. Falam tat'amha. Tapi ternyata api itu tidak memakan seluruh harta rampasan perang itu. Mengerti nggak coba? Nggak ya. Jadi ini sekelas info buat kita. Jadi untuk umat-umat sebelum umat-umat terdahulu di era Nabi ini, syariatnya kalau menang peperangan dan berhasil membuka, itu mereka tidak boleh mendapatkan harta rampasan perang. Nggak boleh. Harta rampasan perang yang mereka dapat dikumpulkan, lalu dilahap oleh api. Jadi api didatangkan dan dilahap. Jika api melahap seluruh harta rampasan perang, berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan mereka diterima. Tapi kalau tidak, berarti ada sesuatu nggak diterima, ada miss nih, mungkin ada kecurangan dan seterusnya. Jadi kalau api berhasil melahap semuanya, berarti diterima. Tapi kalau enggak, berarti ada sesuatu, ini nggak diterima. Itu syariat pada zaman itu. Bisa dimengerti? Jadi saya ulang, ada perbedaan. Kalau syariat Nabi SAW boleh mengambil harta rampasan perang, tapi sebelumnya di zaman Nabi ini itu nggak boleh mengambil harta rampasan perang. Harta hasil peperangan itu dikumpulkan di sebuah tempat, lalu didatangkan api dan untuk melahapnya, untuk membakarnya. Kalau berhasil dibakar, semua terbakar, maka artinya Allah menerima amalan mereka. Tapi kalau tidak, berarti ada sesuatu kan Allah nggak terima. Itu aturannya pada zaman itu. Makanya dikumpulkan, lalu datanglah api untuk melahapnya,
Namun ternyata api itu tidak memakan atau tidak membakar harta itu. Artinya apa nih? Artinya belum diterima. Ini ada sesuatu nih. Amal mereka belum diterima. Buktinya api tidak, atau harta itu tidak terbakar oleh api, tidak terlahap oleh api. Maka Nabi tersebut alaihi salam berkata, kata beliau, inna fikum gulula, sesungguhnya terjadi gulul di tengah-tengah kalian. Siapa yang tahu apa arti gulul? Gulul, kalau dalam fikih atau dalam ilmu fikih atau dalam aturan Nabi SAW, itu ketika ada seseorang pasukan yang mengambil harta hasil peperangan atau rampasan perang sebelum dibagikan oleh pemimpin, sebelum dibagikan oleh panglima. Jadi sebelum dibagikan dia ambil duluan tuh, itu gulul, dan itu nggak boleh, haram. Kenapa? Karena semua harus dikumpulkan, nanti pemimpin yang membagikan. Kalau dia langsung, ini kayaknya bagus nih, ambil gitu. Nggak boleh itu gulul. Itu gulul. Ini jamnya keren nih, udah ambil, kantongin. Kalau ada apa pasukan musuh yang terkapar gitu, meninggal, ini jamnya sayang nih, ambil, nggak ada yang tahu. Jadi harusnya dikumpulkan semua, baru nanti dibagikan. Kalau diambil sebelum pembagian, itu namanya gulul, nggak jujur nih, berkhianat gitu loh. Itu kalau dalam tuntunan Nabi SAW. Tapi kalau di era Nabi ini, berarti apa? Arti gulul apa? Arti gulul adalah mengambil harta rampasan perang buat pribadi. Titik. Itu artinya. Jadi nggak usah pakai konteks sebelum dibagikan. Karena di zaman mereka boleh dibagikan nggak? Nggak boleh. Di zaman mereka nggak boleh dibagikan. Dikumpulkan terus dibakar. Jadi yang dimaksud gulul, ada yang ngambil gitu loh. Aduh sayang banget dibakar sama api, udah aku ambil gitu, aku kantongin gitu loh. Misalnya gitu. Jadi gulul, kalau di aturan Nabi tersebut, alaihi salam, itu artinya mengambil harta rampasan perang dan tidak dikumpulkan untuk dibakar. Makanya begitu api tidak membakar, Nabi ini alaihi salam mengatakan inna fikum gululah. Ini ada yang curang, ada yang nggak jujur. Di antara kalian ada yang gulul. Maka falyubayi'ni min kulli qabilatin rajulun falaziqat yadu rajulin biyadih. Kata Nabi tersebut, maka hendaklah dari setiap kabilah ada perwakilan satu orang yang membaiatku. Ini cara menentukan siapa yang gulul pada saat itu. Maka menempellah tangan seseorang dengan tangan Nabi tersebut. Dengan tangan Nabi tersebut. Begitu ditempelkan, faqala fikumul gulul. Di antara kalian dari kabilah ini nih, ini ada yang gulul. Jadi perwakilannya maju dulu satu orang. Jadi dari kabilah fulan misalnya, perwakilan, karena banyak kan, banyak. Ada yang mengatakan, kalau kita baca syarah hadis ini, ada yang mengatakan 70.000 pasukan Nabi tersebut. Ya nggak mungkin 70.000 dicek. Jadi per kabilah kasih perwakilan, satu orang maju. Nah pas ditempelkan, ini ada yang gulul. Itu cara pada saat itu. Nah begitu ada yang gulul di kabilah tersebut, maka
falyubayyi'ni qabilatuka, maka hendaknya kabilahmu itu membaiat kepada aku semuanya. Sebelumnya coba di ini dulu biar jamaah bisa lihat terjemahannya. Ya. Jadi Nabi itu mengatakan di tengah-tengah kalian ada yang gulul, ada yang curang. Maka hendaknya kabilah kalian semua membaiatku. Jadi pas ini semua kabilah kalian membaiatku. Jadi kalau bahasa pandemi sekarang semuanya harus di swab nih. Ini satu klaster. Kayaknya nih ada yang benar nih. Satu klaster semua harus swab. Jadi tapi bukan di swab ini di apa? Ditempelkan untuk dibaiat. Ini udah ada indikasi ini satu kabilah ini ada masalah. Udah dicek satu-satu. Dicek satu-satu. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Falaziqat yadu rajulin biyadi falaziqat yadu rajulaini aw thalathatin biyadi faqala fikumul gulul. Lalu ada 2 atau 3 orang di antara kabilah tersebut yang melekatkan tangannya dengan tangan Nabi tersebut dan ternyata hasilnya positif. Masya Allah, hasilnya positif. Di kalian ini gululnya, Masya Allah. Ini positif nih, Masya Allah nih. Positif. Kalian nih gululnya. Ini virusnya ada di kalian, Masya Allah. Lalu apa yang terjadi? Dibawa ke Wisma Atlet? Enggak lah, hadirin sekalian. Faja'u bi ra'si mithli ra'si baqarah min adh-dhahab. Lalu akhirnya mereka mendatangkan sebuah kepala mirip kepala sapi dari emas. Anda bayangin kepala sapi dari emas. Jadi nggak tanggung gulurnya. Gimana nggak ngiler gitu kepala sapi? Kepala kayak kepala sapi. Oh, emas segini aja sekarang berapa? 100 juta mungkin sekarang. 100 gram sekarang berapa sih? 100 juta ya? 1 gram udah 1 jutaan kalau nggak salah. 1 gram. Berarti 100 gram 100 juta segini doang. Segini. 100 gram segini. Ini kepala sapi. Subhanallah. Kepala sapi. Kurang lebih kayak kepala sapi dari emas. Akhirnya dia letakkan. Begitu sudah diletakkan, fawada'a faja'atin nar fa'akalatha. Maka begitu diletakkan, maka datanglah api dan melahap semuanya. Udah. Berarti diterima. Udah nggak ada yang curang lagi. Hadirin Allah muliakan. Lalu falam tahillal ghanaimu li ahadin qablana. Nah, ini poinnya. Ghanimah tidak halal bagi siapapun sebelum kita, kata Nabi SAW. Sebelum kita. Jadi ghanimah itu artinya harta rampasan perang. Ghanimah tidak halal bagi siapapun sebelum kita. Ini sabda Nabi SAW. Jadi kisahnya titik sampai sini, terus Nabi katakan ghanimah tidak halal bagi seorang pun sebelum kita. Thumma ahallallahu lanal ghanaima. Lalu Allah menghalalkan ghanimah bagi kita. Sekali lagi arti ghanimah harta rampasan perang atau harta yang didapat setelah peperangan dari musuh. Lamma ra'a da'fana wa ajzana fa ahallaha lana. Lalu Allah menghalalkan ghanimah bagi kita ketika Allah melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita. Allah menghalalkan ghanimah itu untuk kita. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang sangat menarik. Hadirin yang Allah muliakan. Mari kita sampaikan apa keterangan para ulama kita tentang hadis ini dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita. Pelajaran yang pertama,
Adapun perawi Abu Hurairah kita sudah kenal beliau ya, jadi kita langsung saja. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang pertama yang bisa kita petik bahwa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita annal umura al-muhimma la yanbaghi an tufawwad illa li hazimin farigil bali laha. Perkara-perkara penting itu hanya bisa diberikan atau tidak layak untuk diberikan kecuali kepada orang yang punya tekad yang kuat dan pikiran yang fokus, tidak terpecah ke masalah A, masalah B, masalah C, masalah D, masalah E. Nggak ada tanggungan A, tanggungan B, tanggungan C, tanggungan D, dan seterusnya dari urusan dunia. Li'anna man lahu ta'alluq rubbama dha'ufat azimatuhu. Karena orang kalau sudah punya tanggungan atau urusan dari urusan-urusan dunia, itu seringkali tekadnya tuh melemah dan ambisi ketaatannya itu berkurang. Dan kalau hati sudah lemah, maka effort dan upaya dari diri kita pun melemah. Dan sebaliknya, kalau misalnya hati kita fokus dan kita bisa singkirkan semua urusan-urusan kita, maka semangat kita beramal soleh pun juga fokus, apalagi hal-hal besar. Oleh karena itu, lihat bagaimana sang Nabi mengatakan, barang siapa yang baru saja menikah lalu belum merasakan malam pertama dan dia ingin melakukan malam pertama, jangan ikut sama saya, karena dia bisa bengong-bengong sendiri ketika perang gitu loh. Dia mikirin istrinya, ini udah halal istrinya, apalagi kalau misalnya true love-nya dia dari 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, alhamdulillah kesampaian nikah, habis akad nikah langsung disuruh berangkat berperang. Kan orang bingung, ya Allah, saya menantiin 20 tahun yang lalu Pak Ustadz, lalu saya disuruh perang sekarang, terdistract udah gitu. Orang pada tiarap, dia bengong aja, dia WA gitu loh, dia kirim emoticon love gitu loh, padahal sniper musuh lagi bidik kepalanya, udah mati tuh orang udah bingung dah. Subhanallah. Jadi kata Nabi itu, jangan ikut saya, jangan sekali-kali ikut saya, dan menekankan kan, jangan sekali-sekali ikut saya. Gak bisa, udah kayak gitu nggak bisa, udah nggak bisa, bisa bahaya. Lalu orang yang lagi bangun rumah, semua udah jadi, tinggal atapnya aja, kan mikir dia, aduh nanti kalau hujan gimana dan seterusnya, ini atapnya belum kebangun nih. Udah, yang itu jangan ikut saya. Atau orang yang beli kambing, beli onta yang hamil, terus dia berharap punya anak-anak sehingga dia bisa kembang biakan, lalu dia bisa jual, atau dia perah air susunya dan seterusnya. Itu jangan ikut saya. Jangan ikut saya. Dan kata para ulama, 3 hal yang disebutkan oleh Nabi ini, itu 3 hal yang mewakili
pondasi-pondasi kehidupan material seorang manusia dalam kehidupan duniawinya, ya kan, istri, rumah, sama peternakan atau bisnisnya kalau bahasa kita sekarang. Udah, itu mewakili pondasi-pondasi materi atau material dalam kehidupan dunia seseorang. Dan Nabi itu jangan ikut, karena nggak akan maksimal, tidak akan maksimal. Itu yang perlu kita camkan bersama-sama, hadirin yang Allah muliakan. Tidak akan maksimal. Kalau kita ingin mewujudkan mimpi-mimpi kita, hati kita harus bersih dari perkara-perkara begitu. Hati kita harus bersih, harus fokus. Itulah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an dalam Sahih Bukhari. Kata Umar, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah sebelum kalian jadi pembesar. Jadi ketika kalian sudah pembesar atau punya kedudukan atau sudah berusia matang dan seterusnya. Kenapa? Bukan berarti orang yang usia misalnya 40 tahun, 50 tahun nggak bisa belajar lagi. Tapi kata Umar akan lebih berat. Karena di usia-usia tersebut tanggung jawabnya banyak. Udah punya anak, udah punya istri, segala macam. Itu nggak mudah untuk ngafalin Quran misalnya. Maka kata Umar, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah sebelum kalian jadi pembesar atau kalian punya kedudukan, kalian punya kalian jadi pemimpin, kalian jadi tokoh. Karena kalau udah punya hal-hal seperti itu, dari sisi oke, saya punya jabatan, punya status, punya segala macam, tapi tanggung jawab kan banyak. Bisa tuh. Walaupun ucapan Umar itu diberikan catatan oleh Imam Bukhari sendiri. Kata Imam Bukhari, wa ba'da an tusawwadu. Dan teruslah belajar walaupun setelah Anda menjadi tokoh atau Anda menjadi pemimpin, Anda punya jabatan dan seterusnya. Lalu Imam Bukhari memberikan dalil karena para sahabat Nabi SAW belajar ketika punya kedudukan. Abu Bakar, Uthman, Umar, kalau Ali bin Abi Thalib dari muda ya, misalnya Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, siapa di antara kita bisa sehebat itu atau bisa sehebat itu dan bisa berada di level para sahabat seperti Abu Bakar, Umar dan lain sebagainya? Jadi kalau kita lihat realistis, nasihat Umar itu sangat realistis. Jadi kalau Umar bin Khattab lebih ke realistis, Imam Bukhari lebih ke idealis. Nggak apa-apa, kita harus punya idealis dong. Walaupun umur sudah lanjut segala, tetap harus belajar. Iya, tapi realitanya nggak mudah loh. Realitanya seorang jomblo belajar dengan seseorang yang anaknya 7 misalnya, itu kan nggak mudah. Beda semuanya. Itu poin. Jadi untuk memperjuangkan hal-hal, apalagi hal penting, makanya kan apa yang tadi kita sampaikan itu ada dalam Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Untuk hal-hal penting, al-umur muhimmah, itu jangan dikasih kecuali ke orang-orang yang hatinya fokus, nggak mikirin A, nggak mikirin B, nggak mikirin C, nggak mikirin D, nggak mikirin segala macam. Dan sebagaimana sang Nabi tersebut, kalau dia lagi banyak urusan, banyak masalah dengan misalnya dengan keluarganya atau dengan bisnisnya, dengan seterusnya, jangan libatkan dia. Makanya Nabi itu mengatakan, jangan sekali-sekali ikuti saya. Jangan sekali-kali ikuti saya. Karena bisa membuat buyar semuanya. Udah urus aja urusan Anda. Jangan ikuti saya. Ini menarik sekali hadirin sekalian.
Makanya sebagian ulama mengatakan apa sih korelasi hadis ini dengan bab kejujuran Imam Nawawi? Sebagian ulama mengatakan di poin ini, artinya orang yang baru nikah terus ingin bersama istrinya di malam pertama, lalu lagi bangun rumah dan belum selesai, lalu beli hewan ternak, lalu tunggu kelahirannya, itu sangat sulit menerapkan hadis sebelum ini. Barang siapa yang meminta syahadah dengan jujur, susah loh. Dia lagi terdistract pikirannya. Kan berdoa kepada Allah bisa mati syahid dengan jujur, bisidqin. Kondisi lagi pening ngurusin anak sakit lah, segala macam lah. Itu susah untuk itu. Orang yang bisa mewujudkan, orang bisa memperjuangkan kejujurannya ketika dia berdoa, itu hatinya harus bersih, harus fokus, dan harus mampu mengontrol seberat apapun masalah-masalah kehidupannya. Kalau hati sudah pecah konsentrasi, nggak bisa untuk mewujudkan doanya tersebut ketika dia meminta syahadat dengan penuh kejujuran. Hati udah pecah, nggak bisa. Makanya kan dikatakan tadi dalam Fathul Bari, kalau hati sudah pecah konsentrasi, maka pengaruhnya ke tubuh, pengaruhnya ke effort, pengaruhnya ke kinerja, pengaruhnya ke performa. Dan hadirin sekalian, lihat bagaimana tingginya value di dalam agama kita. Hal-hal seperti ini dibahas oleh Nabi SAW. Subhanallah. Hal-hal seperti ini dibahas oleh Nabi kita SAW. Kok bisa ada yang membenci agama ini? Kok bisa ada yang mengatakan agama ini kolot lah, nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Ini agama begitu luar biasa. Makanya Nabi mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tinggi dan nggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Jadi masalah kita nggak belajar. Kita nggak langsung belajar dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Kita nggak baca keterangan para ulama. Hal kayak gini dibahas, subhanallah. Perkara-perkara penting jangan dibatkan. Yang lagi bingung, yang lagi stres, yang lagi ngurusin keluarganya, yang lagi ngurusin penyakitnya dan seterusnya, dan dia nggak bisa mengontrol hatinya. Jangan libatkan orang seperti itu, karena bisa masalah. Makanya Nabi itu wanti-wanti, jangan ikuti saya. Jangan ikuti saya. Karena untuk bisa berhasil, untuk mendapatkan pertolongan Allah dan seterusnya, itu hati harus bersih, harus tenang, harus fokus, dan tidak terganggu hal-hal yang lain. Tidak terganggu hal-hal yang lain. Hadirin Allah muliakan. Itu poin yang berikutnya. Hadis ini sangat menarik. Poin berikutnya, bahwa disibukkan oleh dunia itu seringkali merupakan kelaziman, namun sifatnya hanya temporary. Bukan setiap saat kita disibukkan. Jadi siapa sih nggak disibukkan sama dunia? Semua kita pasti ada kesibukan tapi ada temponya. Ada temponya. Mungkin ketika kita punya anak 15 dan ke-15 anak kita sakit semua. Oke. Istirahat dulu ya. Urusin anak Anda dulu. Tapi sesuai temponya. Sesuai dengan temponya. Ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama, hadirin Allah muliakan. Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 11. Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim.
Qul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum dharra aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Berkata orang-orang yang tidak turut, yang tidak ikut berjuang dari orang-orang Arab Badui yang tertinggal, bahwa harta dan keluarga kami telah menjadi penghalang bagi kami, maka mohonkanlah ampunan kepada kami. Tapi Allah mengatakan mereka mengucapkan dengan lisan mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Artinya hati mereka bukan itu faktornya. Tapi ini sebagian ulama mengatakan ini karena buruk sangka dengan Allah. Lalu katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan untuk kalian, atau jika Allah menghendaki manfaat untuk kalian? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi kalau misalnya setiap proyek kebaikan, setiap hal-hal baik kita nggak bisa ikut serta, itu sebenarnya bukan kondisi normal. Itu ada sesuatu. Makanya apabila itu menjadi pola bahwa kita selalu disibukkan dengan dunia, maka itu tanda ketidakjujuran seorang hamba kepada Allah. Itu tanda ketidakjujuran seorang hamba kepada Allah. Tadi itu poin yang ketiga. Sebagaimana tadi keterangan surat Al-Fatah ayat 11. Ketika orang-orang yang tidak ikut mengatakan, iya karena anak kami dan harta kami itu ada kendala, ada masalah gitu loh. Enggak. Apa yang kalian ucap dengan lisan beda dengan hati kalian. Ini nggak jujur. Nggak jujur kata Allah. Itu surat Al-Fatah ayat 11. Kalian tuh nggak ikut tuh karena kalian buruk sangka, kalian khawatir kalah dan seterusnya, lebih cenderung kepada dunia dan lain sebagainya. Jadi wajar kalau misalnya kita nggak bisa ikutan sebuah hal karena kita lagi sakit. Ya udah, pas sakit, pas lagi opname misalnya, off dulu, tapi begitu sembuh aktif lagi, kerjakan amal soleh, lalu ada sebuah proyek kebaikan, ikut lagi. Tapi kalau akhirnya ngilang, nggak ada ini dengan alasan iya lagi sibuk nih, lagi ini, lagi itu, enggak, itu nggak jujur. Itu nggak jujur. Itu nggak jujur. Itu tanda ketidakjujuran seorang hamba kepada Allah. Makanya Allah halangi dia dapat kebaikan demi kebaikan. Makanya kata para ulama, sebagian ulama mengatakan wa inna ma fi awqatin mahdudah tantahi bizawali sabab. Kendala-kendala yang disebutkan oleh Nabi tersebut, kendala-kendala yang disebutkan oleh Nabi tersebut kan ada 3. Itu kan kendala yang temporary, baru nikah, lalu belum berhubungan. Ya udah, setelah berhubungan sebenarnya udah selesai. Atau lagi bangun rumah belum selesai. Beli hewan ternak yang hamil sampai melahirkan, itu kan temporary. Itu temporary. Begitu semua kendala itu selesai, kalau mereka jujur, mereka akan kembali lagi berjuang. Mereka akan kembali lagi beramal soleh. Mereka akan aktif lagi. Tapi begitu kok ngilang ya setelah kejadian itu, maka ada ketidakjujuran. Itu hal yang perlu kita camkan. Jadi kalau sudah nggak aktif lagi segala macam, berarti ini orang nggak jujur. Makanya kalau udah begitu, jangan pernah mereka mengatakan syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kayak surat Al-Fatah tadi. Jangan sampai mereka mengatakan, ya kita lagi sibuk nih ngurusin bisnis kita sama ngurusin keluarga kita. Enggak. Ini bukan kesibukan. Anda nggak jujur sama Allah. Akhirnya Anda nggak bisa atur waktu.
Akhirnya Anda masuk ke kotak yang akhirnya disibukkan terus dan nggak ngapa-ngapain, nggak ada karya, nggak ada kebaikan yang kita buat, dan akhirnya terus demikian dan meninggal tanpa ada amal soleh yang berarti. Itu hal yang perlu kita camkan jemaah sekalian. Jadi ada kendala dunia itu wajar, lagi sakit atau lagi musibah, atau tiba-tiba misal orang tua drop, kita harus urus di rumah sakit, akhirnya kita off dulu untuk 1-2 program, itu wajar. Tapi kalau akhirnya menghilang dan nggak balik-balik lagi, itu yang perlu kita evaluasi kejujuran kita kepada Rabbul Alamin. Ya. Poin yang berikutnya jemaah sekalian Allah muliakan, poin yang berikutnya, hadis ini menjelaskan bahwa pentingnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana sang nabi ini itu meminta kepada Allah untuk menahan matahari. Bayangkan, menahan matahari. Doa dan kembali kepada Allah. Khususnya dalam kondisi yang bagi kita, aduh, untuk effort saya nggak mungkin nih. Doalah kepada Allah. Kenapa kita mengandalkan makhluk A, makhluk B, makhluk C? Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Minta kepadaku, ud'uni astajib lakum. Ghafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong sehingga enggak beribadah kepadaku, enggak berdoa kepada aku, maka mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam dalam kondisi hina. Allah Maha berkuasa. Lihat, mataharinya Allah tahan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, apa yang nggak bisa dari Allah. Makanya kita ini kurang doa sama Allah. Bukan karena beban hidup kita berat, besar, enggak. Semua udah ketakar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak membebankan kalian kecuali sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi seberapa banyak kita berdoa, seberapa banyak kita meminta kepada Allah. Lihat sang Nabi ini secara waktu nggak mungkin nih. Doa sama Allah Subhanahu wa taala, ditahan sama Allah. Seberapa sering kita berdoa kepada Rabbul Alamin? Seberapa banyak kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu pelajaran yang berikutnya, kebohongan dan pengkhianatan membuat amal itu tidak diterima. Jadi ketidakjujuran, kebohongan, pengkhianatan itu membuat amal tidak diterima. Di era umat-umat terdahulu langsung ditampakkan dengan gonimahnya tidak termakan dan tidak terlahap oleh api. Tapi yang harus kita renungkan adalah di era kita atau di umat Nabi SAW itu nggak diperlihatkan, tidak diperlihatkan. Tapi pelajarannya sama. Makanya ini dibawakan oleh Nabi kita SAW sebagai ibrah bagi kita. Ternyata ada yang gulul, ada yang berkhianat dalam tanda kutip, ada yang ngambil padahal nggak boleh diambil, berarti nggak jujur. Itu membuat amal nggak diterima. Maka kalau kita nggak jujur sama Allah, jangan meremehkan ketidakjujuran. Itu bisa membuat amal kita nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis ini, maka jujurlah kepada Rabbul Alamin. Dan ini perkara besar. Makanya tadi udah nggak diterima, terus membuat kita akan kehilangan momentum-momentum besar, karena kita akan disibukkan dengan urusan duniawi kita. Itu orang yang nggak jujur, itu akan disibukkan oleh Allah dengan urusan-urusan duniawi kita. Seperti tadi keterangan kita,
akan disibukkan. Hati kita nggak bisa fokus untuk mengerjakan kebaikan karena sibuk A, sibuk B, sibuk C, sibuk D. Itu nggak jujur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai komparasi ya, Nabi SAW orang paling sibuk sedunia. Nabi SAW orang paling sibuk sedunia. Beliau Rasul. Beliau punya tanggung jawab dakwah. Beliau pemimpin politik dan pemimpin negara. Beliau pemegang Baitul Mal, kas negara. Beliau suami dari 9 istri secara bersamaan. Lalu beliau ayah dari anak-anak beliau. Beliau kakek dari cucu beliau. Dari cucu-cucu beliau. Tapi tidak membuat beliau kehilangan momentum amal-amal soleh, baik yang kecil maupun yang besar. Kenapa? Jujur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau adalah orang yang paling jujur. Sedangkan kita baru kena 1 masalah, 2 masalah, udah buyar semuanya. Akhirnya nggak jalan. Akhirnya terdistract. Akhirnya menghilang. Akhirnya nggak ke masjid lagi misalnya. Akhirnya nggak ibadah, nggak sholat kadang-kadang. Cuman gara-gara ini nggak puasa. Dan lain sebagainya. Tentu saja disesuaikan dengan kondisi pandemi pada hari ini dan mengikuti protokoler sebagaimana dijelaskan para ulama. Tapi poinnya adalah, sekali lagi, kenapa Nabi bisa tetap eksis, kita tidak? Karena itu tadi, jujurnya berbeda. Yang terakhir, hadirin yang Allah muliakan, adalah keterangan terakhir Nabi SAW ketika Nabi SAW mengatakan bahwa ghanimah itu diharamkan untuk semua orang sebelum kita dan dihalalkan untuk kita. Kenapa? Karena Allah melihat kelemahan kita dan ketidakmampuan kita, maka dihalalkan untuk kita. Apa maknanya? Allah melihat kelemahan dan ketidakmampuan umat ini. Hadirin Allah muliakan. Ada keterangan menarik. Dijelaskan sebagian para ulama, seperti dijelaskan dalam Fathul Bari atau dalam Umdatul Qari. Dalam Fathul Bari dan Umdatul Qari, ternyata konotasi positif, bukan konotasi negatif. Dijelaskan di dalam Fathul Bari, kalimat ini menunjukkan idharul ajzi baina yadayillahi yastaujibu thubutal fadl. Keterangan Nabi SAW yang mengatakan bahwa sebelumnya ghanimah tidak diperbolehkan oleh umat kepada umat sebelum kita dan dibolehkan untuk kita karena Allah melihat kelemahan dan ketidakmampuan kita, makanya dihalalkan. Itu maksudnya adalah idharul ajaz baina yadillah, menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuan kita di hadapan Allah. Itu akan memberikan kita keutamaan demi keutamaan. Jadi bukan apa? Jadi menunjukkan kelemahan di hadapan Allah. Jadi ketika Allah melihat kelemahan kita dan ketidakmampuan itu, artinya bahwa umat Nabi SAW adalah umat yang senantiasa menunjukkan kelemahan mereka di hadapan Allah. Bukan benar-benar lemah, tapi menunjukkan kelemahan mereka di hadapan Allah. Maka Allah kasih keutamaan. Oke, silakan. Makanya dalam kitab Umdatul Qari, bahwa kenapa umat sebelum kita tidak boleh ghanimah, sedangkan kita boleh ghanimah. Saya bacakan, karena li ajlil ghanimah li qusurihim fil ikhlas. Karena secara umum di umat-umat sebelum kita, mereka potensi ketidakikhlasannya besar. Wa amma tahliluha fi haqqi hadhil ummah. Adapun kenapa ghanimah diperbolehkan untuk umat ini?
falikaunil ikhlas ghaliban alaihim, karena potensi ikhlas di umat ini besar. Falam yahtaj ila ba'ithin akhar, maka dibolehkan ambil ghanimah. Adapun di umat enggak, karena potensi ketidakikhlasan jauh lebih besar daripada umat ini. Padahal kita aja udah susah ya, tapi potensi keikhlasan umat ini jauh lebih besar daripada umat-umat sebelum kita. Makanya nggak boleh, karena kalau mereka boleh ambil itu, kemungkinan besar niat mereka untuk uang atau untuk harta. Adapun umat ini, Allah melihat potensi keikhlasannya besar, makanya boleh. Jadi ini menunjukkan positif atau negatif? Positif. Jadi kenapa umat nggak boleh sekarang? Boleh, karena ternyata potensi keikhlasan umat kita itu jauh lebih besar daripada umat-umat sebelum kita. Jadi apa makna kelemahan di sini? Kelemahan di sini menunjukkan kelemahan di hadapan Allah. Itu keterangan sebagian para ulama. Menunjukkan kelemahan. Maka jemaah, pentingnya menunjukkan kelemahan di hadapan Allah. Bukan menunjukkan kekuatan di hadapan Allah. Kita itu hamba. Kita itu bukan siapa-siapa. Kita ini pendosa. Amal kita lemah dan sedikit. Tunjukkan itu semua. Maka Allah akan kasih keutamaan kepada kita. Allah akan kasih banyak kemudahan untuk kita. Merendahlah. Bermainlah di titik nol di hadapan Rabbul Alamin. Dan jujurlah sebagai seorang hamba. Ini kan tentang kejujuran. Benar gak Anda seorang hamba? Kalau hamba berarti gak punya posisi tawar dong, gak punya bergen dong, gak ngebosi dong, gak ngatur-ngatur. Kalau Allah kasih udah sami'na wa ta'na, karena hamba. Namanya juga hamba, dengar taat. Bukan dengar ngejawab. Itu kan bukan hamba. Jangankan hamba, kita punya asisten rumah tangga, setiap kita kasih instruksi dengar ngejawab. Kira-kira enaknya diapain? SP3 tuh orang. Dengar ngejawab. Ini itu asisten rumah tangga, bukan hamba. Ini kita hamba, dapat ayat ngejawab, dapat hadis ngejawab. Itu jujur nggak sebagai seorang hamba? Gitu aja nih, nggak usah diperdebatkan lagi. Jujur apa enggak ketika kita mengaku sebagai seorang hamba? Kayaknya lebih cocok jadi bos deh, gitu, atau jadi manajer gitu loh. Kalau jadi hamba kayaknya nggak cocok, karena ngebantah, ngejawab, nggak dilakukan. Di perintahan ini nggak dilakukan. Aku tahu sih, tapi ya belum saatnya. Belum saatnya. Hamba kok belum saatnya. Berarti nggak jujur. Makanya itu tadi. Kenapa kita tersibukkan dengan urusan dunia? Nggak jujur. Simpel aja. Contoh misalnya haji. Betapa banyak banyak orang-orang itu punya uang, punya fulus. Setiap tahun dia berangkat bisa. Tapi nggak pernah berangkat haji. Dan terkesan disibukkan oleh dunia. Itu bukan disibukkan oleh dunia, nggak jujur sama Allah. Itu tadi. Ini pelajaran dari kita. Kalau jujur, kalau disibukkan dunia paling 1 tahun 2 tahun, lalu setelah itu dia akan berangkat. Ada banyak orang itu mampu haji di tahun 95. Ada sebagian orang itu mampu naik haji itu dari tahun misalnya 99, dari tahun 2000, tapi sampai 2020 nggak pernah berangkat haji. Disibukkan sama dunia terus, ada urusan inilah, urusan itulah, urusan itu. Hadirin, itu bukan disibukkan, itu nggak jujur sama Allah, nggak jujur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagai salah satu contoh, dan urusan-urusan lain. Oleh karena itu semoga kita bisa jujur dengan Rabbul Alamin dan tunjukkan kerendahan kita. Umat ini dikasih ghanimah itu karena menampilkan kerendahan di hadapan Rabbul Alamin, menunjukkan ketidakmampuan. Maka Allah bantu, sebagaimana keterangan dalam Fathul Bari tersebut. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, dan apabila ada kekeliruan itu dari saya dan dari syaitan, dan kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan buanglah apa yang saya katakan jika itu keliru, dan ikutilah Nabi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.